bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam pelatihan PPL yang rutin kita laksanakan pada 2 minggu sekali. Di sini saya akan memberikan judul perawatan tanaman ubi kayu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya 2 minggu yang kemarin kita telah membahas tentang masalah pemupukan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman ubi kayu, yang mana di daerah lokasi tempat saya bekerja itu dominan pertanamannya adalah ubi kayu dan tanaman kelapa sawit. Untuk di daerah Blok 10 sendiri itu luas lahan bakunya itu sekitar 889 hektar. 889 hektar ini 50%-nya adalah pertanaman ubi kayu. 50%-nya sekitar 400 hektar. 400 hektar ini pertanaman ubi kayu. Kebetulan saya memiliki 2 desa binaan, yang satu lagi desa Kota Tengah dengan luas lahan baku 605 hektar. Ini juga mayoritas dengan tanaman ubi kayu. Dengan tanaman ubi kayunya ini sekitar 300 hektar. Karena tanaman ubi kayu ini untuk di desa binaan saya itu memang menjadi tanaman idola. Tanaman idola karena tanaman ubi kayu ini tidak terlalu gimana ya, tidak seperti tanaman ubi kayu, tidak seperti tanaman pada padi sawah. Karena tanaman ubi kayu ini para petaninya cukup dimanjakan, tidak seperti di tanaman padi sawah. Mengapa saya bilang cukup dimanjakan? Karena tanaman ubi kayu ini begitu kita tanam, satu contoh tanaman ubi kayu ini umur 0 sampai 60 hari ini tidak perlu perawatan seperti tanaman padi sawah. Karena di umur 60 hari di situ baru kita melakukan yang namanya penyiangan. Setelah umur 60 hari kita lakukan penyiangan. Setelah itu setelah dia berumur 5 bulan kita lakukan pemupukan. Bukan pemupukan. Setelah dilakukan penyiangan kita langsung melakukan pemupukan. Tetapi sebelum kita laksanakan pemupukan, sebaiknya itu kita lakukan penyiangan pada tanaman ubi kayu tersebut. Tanaman ubi kayu ini memang menjadi idola di tempat kita karena dia tidak perlu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau kita pernah melakukan analisa usaha tani, tanaman ubi kayu ini hanya membutuhkan biaya 9 juta sampai 10 juta per hektar, per 1 hektar. Tanaman ubi kayu ini usianya sampai 10 sampai 12 bulan itu sudah bisa kita lakukan pemanenan.
Dan untuk pasar penjualannya juga di sini sudah banyak didirikan pabrik. Contohnya di Kecamatan Dolok Masyur saja itu sudah ada dua pabrik sawit, pabrik ubi kayu. Jadi para petani ubi kayu di sini untuk penjualan hasil itu tidak sulit. Di sini kita sharing saja kepada bapak-bapak, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan masalah tentang pertanaman ubi kayu, karena kita di sini sharing saja sharing. Baiklah Pak Rahman, terkait dengan hasil analisa usaha tani tadi, jadi budgetnya anggarannya 9 sampai 10 juta per hektar. Jadi kalau kita bagi itu rata-rata 4.000 per hektar. Apakah itu sudah dengan biaya panen? Sudah. Oh, berarti komplit dengan biaya panen. Sudah. Berarti kalau harga itu dengan 400.000 itu, kalaulah yang kita lihat di lapangan ini sementara dia harus lagi mengeluarkan dengan berbiaya, akan itu yang pakai angkong itu yang berbiaya ke jalan, itu apa masih memungkinkan lagi dengan pengeluaran seperti itu? Penghasilan petani itu dengan waktu yang sekian lama itu masih memungkinkan dengan komoditi ubi ini. Maksudnya apakah masih untung lagi kira-kira dengan waktu yang lama sekian bulan, ya kan? Dengan kalau kita rata-ratakan 4.000 biaya dan penghasilan per rantingnya kita itu, ya kalau kita tahu di lapangan posisinya kalau dia berulang kali lahan itu aja tidak bisa memuaskan kalau menurut pandangan kita, kan itu. Apalagi dengan harga yang kurang kurang menguntungkan lah kalau kita hitung-hitung secara ekonomis. Mungkin kita juga kasih penjelasannya apakah itu masih memungkinkan perkembangan lagi ubi kayu. Terima kasih. Dengan kami itu minimal rata-rata hasilnya itu per hektarnya 2 sampai 2,5 ton per hektar. Dengan sekarang ini harga di tingkat petani itu sekitar 800 rupiah, itu sudah bersih diterima petani. Itu harga sekitar 800 rupiah. Itu bersih diterima petani. Yang tanggung biaya ongkos misalnya pengeluaran apa itu yang nanggung? Itu yang menanggung agen pengumpul. Harga pabrik. Ini harga pabrik. Iya. Ada 100 rupiah base-nya gitu ya? Iya Pak. Karena kalau yang di lokasi tempat saya bekerja itu dia akan lagi biaya cabutnya, ongkos motornya itu sudah ditanggung oleh agen pengumpul. Ya, kalau saya bandingkan dengan lokasi saya kan sawah, kan jadi sangat mereka termarginalkan. Karena tanaman ubi kayu ini pekerjaannya itu tidak terlalu ribet. Karena kalau tanaman ubi kayu ini bukanlah menjadi penghasilan utama. Karena tanaman ubi kayu ini dia ibaratnya seperti celengan yang setiap 10 bulan atau 1 tahun itu siap untuk dibongkar. Dia siap untuk dipanen. Jadi dia bukan menjadi tidak seperti tanaman padi sawah ataupun tanaman yang lain, karena kebetulan di tempat binaan saya itu mayoritas penghasilan mereka 70% memang dari pertanian. Yang lebih dominan di sana tanaman ubi kayu dan tanaman kelapa sawit. Jadi untuk penghasilan per bulannya mereka bisa menghasilkan dari yang tanaman kelapa sawitnya. Sementara untuk tanaman ubi kayunya mereka itu untuk tanaman
panen tahunan. Gimana Bapak? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Iya Pak. Saya lihat petani itu ada yang melakukan garuk yang rumput, melakukan manual garuk, ada yang melakukan penyemprotan. Kira-kira lebih efektif dan kosnya lebih murah yang menggunakan yang mana untuk tanaman ubi kayu? Nah, memang di lapangan kos yang lebih rendah itu menggunakan herbisida. Lebih rendah menggunakan herbisida daripada dengan tenaga manusia. Karena dengan tenaga manusia, kalau di tempat keyakinan kami itu per orangnya itu memakan biaya Rp50.000 per hari. Sementara kalau untuk dengan menggunakan herbisida itu dia hanya kalau herbisida dia pemakaian begini Pak. Tanamannya tadi itu tanaman yang umur berapa? Mereka mulai penyemprotan tanaman sekitar 2 bulan. 2 bulan. Nah, Tapi kalau bisa saya sarankan Pak, sewaktu kita akan mengadakan penanaman, pemotongan bibit itu diupayakan supaya agak lebih panjang daripada tanaman yang akan dilakukan dengan pengoretan dengan manual. Lebih panjang minimal 30 cm ya, 30 cm. batang steknya. Iya, batang steknya. Mungkin di sini akan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.